Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran pada hari ini akan terasa berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan kita belajar secara jarak jauh. Kita akan belajar secara dari rumah dan tidak bertemu secara tatap muka. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian absen dengan format nama dan nomor absen kalian pada kolom komentar di bawah ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang adab kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran tentang adab kepada orang tua dan guru yaitu yang pertama, agar kalian dapat menyadari kewajiban berperilaku baik terhadap orang tua dan guru. Yang kedua yaitu agar kalian dapat menunjukkan perilaku yang baik terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, agar kalian dapat menjelaskan pengertian tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang keempat, agar kalian dapat mengidentifikasi dalil tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang kelima, agar kalian dapat menjelaskan hikmah adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu pengertian tentang adab kepada orang tua. Di sini ibu akan mengulas istilah adab terlebih dahulu. Adab menurut bahasa ialah norma atau aturan, sedangkan adab menurut istilah ialah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Selanjutnya, siapa sih orang tua itu? Ya, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian tentang istilah orang tua. Orang tua ialah orang yang menyayangi kita, mencintai kita dari dalam kandungan hingga kita dewasa. Ya, benar sekali. Orang tua itu adalah ibu dan bapak kita. Orang tua kita adalah orang yang sangat mencintai kita, menyayangi kita tanpa rasa pamrih ataupun ingin balasan dari kalian. Oleh karena itu, marilah kita menghormati kedua orang tua kita dengan cara yang pertama yaitu mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Kita mencintai dan menyayangi kedua orang tua dengan cara membanggakan dengan prestasi yang kita raih, ataupun kita bisa menyayangi dan mencintai mereka serta hormat kepada mereka dengan setulus hati kita. Yang kedua yaitu menaati perintah kedua orang tua. Kita menaati perintah kedua orang tua selagi perintah tersebut tidak dilarang oleh agama kita. Contoh, jika kalian diperintah untuk bersih-bersih di rumah atau membantu orang tua di rumah, maka laksanakanlah perintah tersebut. Ataupun kalian diperintah untuk belajar, mengerjakan PR, atau yang lainnya, kalian harus bergegas dalam melaksanakan perintah kedua orang tua kita. Karena sering ibu jumpai ada anak-anak yang tidak menghiraukan perintah kedua orang tuanya, malah kebanyakan membakar, dan itu tidak boleh dilakukan ya. Yang ketiga yaitu menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho
dengan perbuatan dan ucapan kita. Saat kita berbicara dengan kedua orang tua kita, usahakanlah kita berbicara dengan lemah lembut kepada keduanya, dengan sopan santun, budi luhur, dan selalu berakhlakul karimah kepada kedua orang tua kita. Bersikap rendah hati dan tidak meninggikan suara kita melebihi suara kedua orang tua kita. Yang keempat yaitu kita mendoakan kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang berbudi yang baik, yang punya sopan santun. Layaknya kalian mendoakan kedua orang tua kalian yang masih hidup ataupun yang sudah wafat dengan rasa sayang dan ketulusan hati dari kalian semua. Setelah kita mempelajari tentang adab kepada orang tua, selanjutnya kita akan belajar tentang adab kepada guru. Ya, guru adalah orang tua kedua bagi kita. Selayaknya kita juga harus menghormati dan menyayangi guru. Adab kepada guru adalah kesopan santunan kepada guru dan akhlak yang baik terhadap guru kita. Bagaimana cara kita untuk dapat menghargai dan menghormati guru kita? Yang pertama yaitu dengan cara saat kita bertemu guru di jalan, kita harus beruruk salam dan bersalaman mencium tangan guru kita. Yang kedua yaitu menaati dan menghormati guru kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah saat guru sedang menerangkan pelajaran di depan kelas, maka seharusnya kalian mendengarkan dan meresponnya, bukan malah kalian berbuat gaduh sendiri. Itu tidak boleh ya. Yang ketiga yaitu dengan cara mendoakan guru kita. Kita mendoakan guru kita agar senantiasa diberi kesehatan dan semoga diberi pahala atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Yang keempat yaitu menjaga adab berbicara saat kita sedang berbincang kepada guru kita. Kita harus berbicara dengan sopan santun, berakhlak mulia, berbudi luhur terhadap guru kita. Kita tidak boleh berbicara yang kasar ataupun tidak bertindak sopan pada guru. Meminta izin kepada guru kita saat ada keperluan. Contoh, meminta izin kepada guru kita saat ada keadaan mendesak ataupun keperluan keluarga, terlebih jika kita sedang sakit. Yang ketiga yaitu kita akan mempelajari tentang dalil adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu dalil adab kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu hadis tentang adab kepada guru yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham shaghirona wa ya'rif li'alimina. Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Sebagai murid, kalian harus bisa menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, dan mengasihi sesama manusia. Setelah kita mempelajari tentang adab kepada orang tua dan guru, dalil tentang adab kepada orang tua dan guru, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu hikmah hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua
merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho dalam perbuatan dan ucapan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meridhoinya. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami dengan cara bertawasul dan beramal soleh dalam hal tersebut. Yang keempat, berbakti kepada orang tua dapat meluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada orang tua dapat menghantar kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah, hormat dan patuh terhadap guru. Yang pertama, ilmu yang telah disampaikan oleh guru akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Yang ketiga, ilmu yang telah disampaikan oleh guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, yaitu akan membawa berkah bagi kita, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat-nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita haruslah menghormati dan patuh terhadap kedua orang tua kita dengan cara menyayangi mereka, mencintai mereka, berbudi baik kepada mereka, berakhlak, bersopan santun, dan taat pada mereka. Taat dengan arti jika perintah tersebut tidak dilarang oleh agama. Selanjutnya, berbakti kepada guru. Ya, kita juga harus berbakti kepada guru kita karena guru kita adalah orang tua kedua bagi kita. Kita harus menyayangi, menghormati mereka, tidak membangkang atas perintah mereka, dan selalu mendoakan keduanya. Untuk tugasnya dalam pertemuan kita kali ini yaitu silahkan kalian mengkaji kisah tentang Uwais Al-Qarni dan Alqamah. Adakah perbedaan tentang kedua kisah tersebut? Dan carilah hikmah yang dapat kalian ambil tentang kisah Uwais Al-Qarni dan Alqamah. Kita cukupkan dulu pertemuan pada hari ini. Jangan lupa kalian harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan dari rumah, dan yang paling penting harus semangat dalam belajar. Oke, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.